Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan di teknik sipil atau jurusan IPB. Baik, sebelumnya mungkin dari anak-anak ada yang sudah tahu beberapa jenis aplikasi yang dipakai di jurusan kita. Oke, untuk kali ini Pak Tain akan menjelaskan tentang jenis perangkat lunak yang di situ fokus untuk menggambar. Jadi pada pertemuan pertama ini Pak Tain akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak khusus untuk menggambar. Baik, coba bisa diperhatikan tayangan slide atau PowerPoint berikut seperti ini. Jenis-jenis perangkat lunak. Jadi dalam beberapa software yang sering digunakan dalam dunia konstruksi di dunia, termasuk di Indonesia, ada beberapa software yang dipakai. Yang pertama itu ada AutoCAD, ada 3D atau 3D Studio Max, ada Revit Arsitektur, ada ArchiCAD, ada Google SketchUp, ada Shape Architect, ada Artist Studio, ada Iconaros, ada Textla, ada Architect WCAD, dan Lumion. Ini adalah beberapa software yang digunakan di dunia teknik sipil. Baik, kita coba mengulas satu persatu. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada yang pertama adalah AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, kita perlu ketahui bahwa AutoCAD ini itu berkembangnya sangat-sangat pesat. Jadi kalau kita perhatikan di situ bahwa secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia, atau AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil dan developer, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Nah, ini jadi AutoCAD itu versinya sangat-sangat banyak. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang AutoCAD. Jadi karena AutoCAD ini yang sering nanti kita gunakan untuk penggambaran di 2 dimensi, dan ini bagus hasilnya. Oke, itu satu atau pengetahuan tentang AutoCAD. Jadi sedikit perkembangan dari AutoCAD. Nah, di sini yang kedua adalah format dari asli AutoCAD itu DWG. Yang lebih tidak populer. Format ada yang bisa dibutuhkan interchange to format DXF. Nah, secara de facto menjadi standar data CAD. Nah, akhir-akhir ini CAD sudah mendukung DWF. Kemudian format yang diterbitkan dan dipromosikan, itu adalah data CAD, atau yang sering kita gunakan CAD biasanya extensionnya DWG gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar AutoCAD. Nah, ini adalah software atau tampilan dari AutoCAD. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Di situ untuk 2 dimensi ataupun untuk 3 dimensi. Ya. Terus yang kedua ada 3D Studio Max. 3D Studio Max itu apa? Itu sering disebut dengan 3D Max. Merupakan produk lain dari Autodesk yang banyak digunakan di seluruh dunia. Produk ini sering digunakan sebagai software animasi, baik animasi arsitektur maupun
grafis animasi film. Jadi ini lebih kompatibel atau lebih fleksibel. Jadi tidak hanya untuk gambar, tetapi juga untuk grafis ya. Itu efek animasi dalam software ini relatif banyak sehingga mempermudah perbuatan animasi baik animasi foto maupun animasi bergerak seperti video promosi dalam bidang properti, film atau periklanan. Ini lebih kompleks. Tapi ini juga sama. Produk ini juga produk yang memerlukan hardware medium minimal ya, medium. Atau kalau bagus ya yang high atau yang Core i5 ke atas gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan 3D Max, contoh gambar di Studio Max. Ini ada dilihat untuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tapi karena namanya juga 3D, berarti spesifikasinya juga digunakan untuk 3 dimensi. Oke, terus yang ketiga di situ ada namanya Revit Architecture. Salah satu produk hanya dari Autodesk adalah Revit. Perhatikan di sini, ini juga sama hubungannya dengan atau produk Autodesk sampai dapat dikatakan sebagai produk gabungan dari CAD dan 3D Max. Jadi tampilannya juga sama, bisa 2 dimensi dan 3 dimensi secara bersamaan. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi dalam perencanaannya nanti selain untuk 2 dimensi, dia langsung ditampilkan di sebelahnya 3 dimensinya akan keluar. Masuk di contoh softwarenya bisa lihat di sebelah kanan ya. Next di situ yang keempat ada Archicad. Ya, produk ini adalah memiliki kesamaan sistem dengan Revit. Namun untuk masalah rendering, sistem ini masih jauh berbeda dengan Revit. Produk unggulan Graphisoft ini banyak digunakan beberapa konsultan di Indonesia karena dari segi dimensional telah sesuai dengan standar dimensi Indonesia, sehingga mereka lebih memilih produk ini dibandingkan Revit yang belum memiliki fasilitas dimensional dalam negeri. Jadi biasanya yang sering digunakan adalah produk-produk Archicad seperti ini. Kalian perhatikan itu ada contoh hasil gambar dari Archicad. Terus yang kelima di situ ada Google SketchUp. Ya, perhatikan di situ ada Google SketchUp. Google pun tidak kalah produktif dengan beberapa perusahaan di atas. SketchUp ini juga memiliki fasilitas gudang gambar 3D atau sering disebut 3D warehouse yang menyediakan beberapa library desain 3D yang berasal dari pengguna Google SketchUp lain. Ini yang nantinya selain CAD untuk 3D yang nanti kita gunakan untuk 3 dimensi, itu salah satunya adalah pakai Google SketchUp. Ini nanti juga bisa dipraktekkan ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contoh gambar hasil dari SketchUp. Perhatikan di situ, jadi ada bentuk nyata. Ya. Terus yang kelima itu ada di sini. Yang keenam ada Save Architect. Kalau kalian perhatikan di sini, nah produk ini ya. Jadi produk ini itu memang tidak begitu terkenal di Indonesia, namun dari segi kemudahan dalam penggunaan bisa dikatakan relatif mudah. Namun hasil rendering masih kurang baik dibanding dengan produk Autodesk. Keunggulan produk ini adalah dalam penggunaannya yang lebih simpel dan tidak banyak perintah yang harus dimasukkan dalam fasilitas library-nya. Perhatikan, ini ada contoh hasil dari Save Architect. Next. Nah, yang ketujuh adalah produk Atlantic Studio. Program 3D Architect Studio di sana hampir menyerupai Google SketchUp, namun lebih unggul dari masalah rendering environment.
jika Sketchup harus menggunakan plugin atau rendering by Freeray untuk menghasilkan rendering yang baik, tapi untuk produk ini tidak harus menggunakan plugin karena Atlantis sendiri merupakan software modeling sekaligus rendering ya. Bisa perhatikan ini software Atlantis Studio, hasilnya juga mendekati nyata begitu ya, nyata begitu. Yang ke-8 itu ada Rhinoceros. Produk modeling 3D ini sering digunakan oleh perusahaan arsitek dan untuk membuat desain bangunan yang unik-unik. Cuma di sini Pak Tain belum punya contohnya ya. Nanti bisa sebagai tugas mencari software Rhinoceros itu seperti apa, nanti coba dicari. Terus yang ke-9 itu ada Tekla. Software Tekla merupakan revolusi baru dalam bidang rekayasa struktur yang memiliki beberapa keunggulan dibanding program aplikasi lainnya. Keunggulan software Tekla antara lain yaitu berintegrasinya kegiatan pemodelan, analisis, dan desain struktur dengan detailing yang lebih detail. Nah, berarti program Tekla ini tidak hanya untuk menggambar, tetapi juga untuk menghitung struktur juga bisa. Nah, ini juga nanti dibuat tugas bahwa nanti ada Rhinoceros dan Tekla, silakan dicari di internet. Nanti coba hasilnya bisa diupload di Google Classroom gitu ya. Terus yang ke-10 ada Asilefex LBCAD. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendalami bidang arsitek yang mempunyai toolset untuk membangun apartemen dan gudang-gudang bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan ruangan-ruangan di dalamnya dengan mudah. Intinya program ini, software ini adalah amat dibutuhkan oleh arsitek yang ingin belajar arsitek melalui program arsitek 3D dengan tool-tool yang sangat lengkap. Perhatikan contohnya di situ. Kalau kita lihat ada gambar 3 dimensi ya. Tuh. Terus next, terakhir ada Lumion 3D. Lumion adalah alat visualisasi untuk real time, membuat film 3D dan masih gambar awal. Arsitek dan desain Anda juga bisa memberikan animasi atau animasi. Lumion menawarkan garis yang sangat baik dikombinasikan dengan alur kerja cepat dan efisien, menghemat waktu, tenaga, dan uang tentunya ya. Nah ini, jadi produk untuk Lumion itu biasanya dia cenderungnya ke jenis-jenis perangkat lunak khusus untuk digunakan di penghitung struktur. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mengenal pada saat di kelas 10 kalian menghitung momen di MACTEC itu ya. Nah itu kalau manual ya seperti MACTEC itu. Nah, kali ini kita coba mempelajari tentang jenis perangkat yang digunakan atau software yang digunakan untuk menghitung struktur itu. Jadi mungkin kalian sudah punya gambaran, oh ya nanti saya menghitung beban ini, beban itu dan lain sebagainya. Nah itu kita nanti belajarnya di software ini. Baik, untuk itu kalian perhatikan saja PowerPoint di sini. Oke, jenis-jenis software yang digunakan di teknik sipil khusus untuk menghitung struktur bangunan. Nah, di sini jenis-jenis software yang digunakan ilmu sipil untuk menghitung struktur atau manfaat software teknik sipil sudah jelas seperti di atas, yaitu membantu dan mempercepat pekerjaan manusia. Ya, jadi kita kebayangkan kalau kita melihat zaman dulu orang mau gambar harus berbulan-bulan dan menggunakan meja-meja kanan, pada hari itu ada software yang membantu kita dalam mudah dalam melakukan alasan belajar. Jadi intinya dibudayakan untuk tetap belajar begitu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada banyak sekali software yang digunakan untuk menghitung struktur.
Jadi salah satunya yang pertama ada SAP 2000, ada ETAPS, ada Engilab BIM 2D, ya. Ada software TDS 302, ada software Subfoundation versi 1.0, ada software UCAM 70A, ada software Sans Pro, ada software Rebram, ada Powerline, dan lain-lain ya. Nanti bisa dibaca sendiri dan dipelajari di modulnya. Oke, next kita coba bahas satu-satu dari sekian software tadi. Di situ pertama ada SAP 2000. Jadi software ini sangat terkenal dan banyak sekali digunakan orang-orang untuk menghitung momen struktur gedung berlantai dan jumlah tulangan pada kolom maupun balok ya, karena aplikasi ini sangat lengkap. Jadi nanti di prakteknya itu atau kita memakai SAP 2000 ya. Jadi yang lain-lain nanti bisa kalian coba di lain waktu itu. Kalau memang nanti kita ada waktu, kita nyoba selain SAP. Yang kedua ada ETAP. ETAP itu adalah software SAP 2000. Banyak sekali ETAP digunakan karena fitur fungsinya juga tidak terlalu jauh dengan SAP 2000, yaitu menghitung kekuatan konstruksi yang akan dibangun, baik jenis tulangan atau dan sebagainya. Nah, yang ketiga di situ ada Engilab BIM 2D. Software ini digunakan untuk metode metrik kekakuan, ya, yang dimulai atau digunakan untuk perhitungan struktur. Oke, next. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada contoh-contoh dari 3 software tadi. Ada SAP 2000. Perhatikan ini ada contoh tampilannya seperti ini. Ada tab ya, ETAPS itu tampilannya juga seperti ini. Terus ada Engilab, ya, Engilab tampilannya seperti ini. Nah, ini coba diperhatikan bahwa software-software ini dikhususkan untuk menghitung struktur. Jadi intinya selain menghitung struktur, software ini juga secara otomatis nanti akan memperlihatkan bentuk dari struktur tersebut, ya, struktur yang kita hitung. Nah, oke. Terus selanjutnya di situ ada software TDS 302. Ya, dengan menggunakan data longer TDS, secara otomatis dapat membaca hasil tes struktur, hasil pembacaan mentah maupun berskala disimpan secara real time ke dalam file guna diproses lebih lanjut. Selanjutnya di situ ada software Subfoundation, ada software UCAM, ada software Lab Pro versi 1.0. Software ini digunakan untuk pengujian mekanika tanah dengan menampilkan atau melaporkan data berupa tabel dan grafik. Nah, ini perhatikan di sini ya, di situ ada contoh gambar software ya yang tadi saya sebutkan. Ya, kamu perhatikan gambar-gambarnya itu. Jadi macam-macam software, kalau bisa ulangi ada software TGS, software Foundation dan lain-lain itu ya. Nah, nih. Terus selanjutnya di situ ada software Sans Pro versi 4.7. Nah, software ini digunakan oleh konsultan itu dalam merencanakan bangunan. Namun lambat laun banyak pula konsultan beralih menggunakan software ini karena diras lebih sederhana dan mudah dalam pengerjaannya. Sans Pro. Ya, ini yang juga sering digunakan di perhitungan struktur selain SAP 2000 tadi ya. Nah, terus ada software Rebram, ada software Powerline atau PWR Line, ada software Tremor, itu ya. Terus kalau perhatikan lagi di sini
Nah, ini ada contoh software di situ Sans Pro. Nah, ini software Sans Pro. Jadi intinya dia software yang selain menghitung, sama halnya dengan software-software tadi, jadi secara otomatis akan menampilkan visual dari struktur yang kita hitung, ya. Oke, selanjutnya di situ ada software Stelcom, ada software DMAT, ada software Readwall, ada software Basement. Nah, jadi nanti bisa dipelajari di modul di sini. Terus ini contoh-contoh dari software tersebut, ada 2. Ya, di situ ada software Readwall, itu digunakan untuk menghitung pondasi. Kalau kita lihat di sini, ya, diperhatikan di sebelah kiri itu. Terus ada software TC DMS studi, kalau perhatikan di sini, ya. Terus di situ, nah ini ada contoh lagi software Palope, ya. Kalau selanjutnya tadi untuk menghitung Palope, ini software digunakan untuk stabilitas lereng. Software ini sudah banyak digunakan pembangunan dalam dam, reklamasi, perkuatan lereng, dan juga basement. Ini contohnya. Kalau kalian perhatikan ada Palope versi 094B. Nah, terus selanjutnya ada software infline. Ada software Enbright, ada software Angel, ada software Stel GPS. Nah, ini salah satu software satunya tadi, ya. Jadi integrated. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, terus ada software Conbar, ada software DesignWin, ada Npile, ada software FileCap. Ini salah satu dari software tersebut. Kalau perhatikan di sini ada contohnya, ya, untuk perhitungan. Nah, oke. Dari sini kalian juga nanti di pertemuan ketiga kita akan belajar memakai atau menginstal jenis program yang kita gunakan di teknik sipil. Yang pertama di situ software drawing, nanti kita install AutoCAD. Sedangkan untuk software perhitungan struktur nanti kita coba menginstal SAP 2000, ya. Kali ini coba Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menginstal salah satu software, ya. Oke, untuk kali ini kita coba menginstal software SAP 2000 yang digunakan untuk menghitung struktur. Itu, ya, ini ada SAP 2000, ini ada atoran, ya, ini diklik 2 kali atau klik kanan admin, ya, dan administrator, yes saja. Ini ditunggu sampai proses nanti selesai, ya. Ini diklik install SAP 2000 versi 14. Klik di sini, nanti ada beberapa pilihan. Kalian install yang standalone installation. Nah, ini diklik, tunggu beberapa saat. Tunggu sampai proses selesai. Perhatikan di pojok kanan itu, perhatikan kanan. Tunggu. Jadi seperti kemarin bahwa banyak sekali software yang digunakan untuk menghitung struktur, tapi untuk kali ini yang biasa digunakan atau sering itu SAP 2000. Oke, ini diklik next. Diklik accept, next. Ini coba only for me, diklik seperti ini, next, dipotongin, next, install. Oke, tunggu sampai selesai instalisasi.
ini perlu atau membutuhkan waktu kurang lebih 5-15 menit untuk instalisasi SAP 2000 ini ya. Icon sudah muncul di sebelah sini, perhatikan ini icon SAP masih proses. Oke, setelah selesai install wizard complete finish. Ini klik exit. Ini buka hasil dari instalisasi tadi. Kita klik 2 kali, seperti ini. Itu saja. Nah, ini sudah menjadi tampilan SAP. Jadi seperti yang sudah di lembar LPD katain kemarin, harus hasilnya seperti ini. Kalau kita klik new itu akan ada data seperti ini. Baik, jadi itu langkah-langkah menginstal SAP 2000 khusus versi 14. Oke, tugas kalian nanti adalah menginstal software ini di laptop atau komputernya masing-masing. Tolong disesuaikan antara software dan hardware. Jadi kalau laptopnya laptop Office yang sudah pernah saya katakan dulu, itu sebaiknya disesuaikan dengan versi AutoCAD-nya. Jadi mungkin satu kelas tidak sama AutoCAD-nya, versinya AutoCAD tidak sama. Jadi nanti tergantung dari kekuatan hardware disesuaikan. Tapi intinya di pembelajaran AutoCAD itu sama, mulai dari menu sampai ke keywordnya. Satu keyword atau key di keyboard itu sama perintahnya. Jadi ini beberapa perbedaan, yaitu di tampilan sama seperti tambahan menu-menu yang lain. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini perlu diingat, kalau Windows 10 itu biasanya ekstrak akan bisa seperti ini. Oke, ini di yes. Ini sudah tampilan seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Windows 7 itu diusahakan di burn dulu atau dibakar dulu. Karena apa? Karena pada saat download software AutoCAD ini itu extensionnya adalah ISO, atau mungkin dipecah di Windows 10 baru di copy di disk, baru nanti diinstalkan di Windows 7. Oke, kalau sudah seperti ini, perhatikan di sini itu klik install, klik saja sekali. Nah, ini keluar seperti ini di klik save, di next. Nah, ini diisikan, serial numbernya diisikan. Ini coba saya isi nama ini, terus untuk yang ini 01 di 1. Di next. Nah, ini nanti ini akan install semua, tinggal next atau install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini membutuhkan waktu yang variatif dimana tergantung dari hardware tadi. Kalau hardware-nya sudah support ya dia cepat, tapi kalau hardware-nya itu di bawahnya spesifikasi, ya bisanya bisa tapi telat atau lelet gitu ya. Seperti itu. Ini nanti sampai selesai di sini ya. Oke, kita tunggu sampai instalasi selesai.
fitur. Fitur itu biasanya bawaannya Windows. Ada beberapa Windows pada saat instalisasi OS itu tidak terinstall. Jadi pada saat nanti menemui penginstalan AutoCAD terus dia minta fitur atau network, network fitur, itu coba langsung di-download saja kalau terkoneksi dengan internet. Setelah koneksi internet, kalau sudah selesai update fiturnya, ya internetnya dimatikan seperti itu. Tapi di Windows 10 itu lebih fleksibel. Jadi biarpun nanti keluar minta fitur atau networknya, itu cukup di cancel saja, dia sudah mau jalan. Tapi kalau di OS yang di bawahnya Windows 10, ya mau tidak mau ya harus download network fiturnya. Nah, network fitur itu pun juga disesuaikan dengan permintaannya, karena Windows fitur itu juga punya versi di AutoCAD itu tidak hanya CAD-nya yang diinstal ya, jadi ada Autodesk Recap itu juga diinstal. Cuma penggunaannya nanti bisa dicari sendiri. Jadi dalam menginstal AutoCAD ini butuh waktu yang relatif agak lama. Ini ada Autodesk 360 juga. Oke, ini sudah selesai dan klik finish. Ini mengatakan bahwa untuk merestart komputer tadi ya, cukup klik 2 kali begini, di loop saja. Oke, ini berarti close, AutoCAD siap digunakan. Jadi sudah sesuai dengan hasil yang akan dicapai. Nah, oke, jadi tugasnya nanti selain menginstal software menghitung struktur, juga harus bisa menginstal software untuk desain atau menggambar, yaitu AutoCAD. Oke, terima kasih. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Untuk satu komputer itu untuk 2 anak. Baik, kita laksanakan dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.